dampak dari COVID adalah matinya perekonomian. Dan saat itu kita dikenalkan dengan sistem metaverse yang serba maju. Hai guys, ketemu lagi dengan DRC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Kalian pasti kalau kalian buka sosial media kayak WhatsApp, Instagram, atau Facebook, di bawah itu ada tulisannya from Facebook, ya sekarang udah ganti jadi from Meta kayak gini. Nah, apa itu Meta? Meta merupakan kependekan dari Metaverse, yang merupakan kehidupan virtual masa depan. Yang katanya nih ya, bisik-bisik nih ya, katanya merupakan ambisi Mark untuk menguasai dunia. Percaya nggak nih? Kita bahas yuk. Tapi sebelum kita bahas tentang Metaverse, buat kalian baru gabung dengan DRC Channel, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Seperti yang Ica bilang tadi, Meta itu merupakan kependekan dari Metaverse, yang artinya kehidupan virtual yang tidak terbatas. Jadi akhir-akhir ini Metaverse itu jadi perbincangan di masyarakat luas ya, karena Mark ini mengganti Facebook menjadi Meta. Platform ini menyatukan aplikasi dan teknologi seperti WhatsApp, Instagram, terus ada Oculus, Messenger, dan Facebook ini sendiri di bawah merek perusahaan yang baru, yaitu Meta ini. Istilah Metaverse ini pertama kali dikenalkan oleh seorang penulis novel Amerika Serikat yang bernama Neil Stephenson di bukunya yang berjudul Snow Crash pada tahun 1992. Jadi di buku Snow Crash ini Neil menggambarkan tentang kehidupan manusia di masa depan. Jadi manusia-manusia ini akan hidup secara virtual di dalam platform yang bernama Metaverse. Jadi singkatnya, Metaverse itu merupakan seperangkat ruang virtual di mana kita tuh bisa bermain, belajar, berbisnis, rapat, gitulah kayak kita biasa ini, tapi secara 3 dimensi dengan menggunakan teknologi VR, AR, dan aplikasi smartphone atau perangkat lainnya. Dan Metaverse ini udah 2 tahun kebelakang ini mulai dikembangkan. Jadi kemarin tuh Ica udah riset dari berbagai sumber, Ica udah nemu beberapa alasan mengapa Mark mengganti Facebook menjadi Meta. Yang pertama, katanya sesuai dengan visi misi perusahaan Mark mengatakan bahwa mereka menginginkan identitas yang selaras dengan visi misi perusahaan mereka untuk masa depan. Dan menurut Mark, Metaverse ini akan menjadi platform masa depan dan memberikan pengalaman sosial. Sebagai langkah awal, Facebook mengumumkan rencana mereka untuk menciptakan 10.000 pekerjaan di Uni Eropa selama 5 tahun untuk membangun Metaverse. Jadi sesuai ambisi Mark nih ya, nantinya Metaverse akan mempermudah kegiatan sosial manusia seperti berdagang, rapat, bisnis, sekolah, kita lakukan secara virtual di dalam Metaverse. Ya pokoknya ini serba mudah, serba teknologi lah pokoknya. Dan alasan yang kedua, Mark ingin merubah citra media sosial di brand Facebook. Facebook merupakan perusahaan raksasa yang menaungi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Messenger, Oculus, dan Facebook. Menurut Mark, hal itu menjadikan Facebook Incorporate identik dengan image media sosial. Padahal visi misi yang dituju lebih dari itu, tidak hanya berbasis social network semata. Dan menurutnya lagi, nama Facebook tidak lagi cukup untuk mempresentasikan visi perusahaan mereka. Kata Mark, kami ingin mengubahnya untuk memiliki sesuatu yang lebih menggugah dari visi yang kami tuju. Dan alasan yang ketiga, untuk menghindari kebingungan guys. Jadi gini guys, Mark tuh mengatakan bahwa digantinya Facebook menjadi Meta itu untuk menghindari kebingungan. Jadi bingung nih antara Facebook sebagai induk perusahaan atau Facebook sebagai produk media sosial. Nih, Mark mencontohkan bahwa pengguna headset Oculus Quest VR itu harus login dulu menggunakan akun Facebook mereka. Jadi FYI, Oculus Quest VR itu adalah VR headset bertipe standalone, jadi bisa digunakan tanpa harus terhubung PC atau konsol game. Dan kata Mark, diharuskannya login di Oculus Quest VR ini secara fungsional akan menimbulkan kebingungan. Gampangnya kalau kita mau masuk ke Instagram, kita dikasih opsi masuk lewat Facebook. Dan kalau kita mau login ke Facebook, kita juga harus masuk lewat Facebook. Maksudnya
Nah, bingung kan? Nah, ini makanya Mark akhirnya mengganti Facebook menjadi Meta. Dan di balik berubahnya nama Facebook menjadi Meta dan ambisi Mark Zuckerberg mengenai Metaverse, muncullah teori-teori konspirasi. Yang pertama, teori New World Order. Metaverse akan mempermudah manusia melakukan kegiatan tanpa harus keluar rumah. Jadi kegiatan-kegiatan biasa kita lakukan ini akan kita lakukan secara virtual di dalam platform Metaverse. Teknologi ini nantinya akan benar-benar merubah dunia, dan secara sosial aktivitas kita juga bakal berubah. Kita bakal jarang banget bertemu orang lain dan melakukan aktivitas secara fisik. Ditambah dengan adanya virus corona yang tidak tahu kapan selesainya, malah bertambah variannya, otomatis kita akan dianjurkan untuk tetap stay di rumah. Jadi menurut kalian gimana guys? Di tengah situasi pandemi seperti ini, ditambah lagi dengan teknologi Metaverse, tentu saja akan semakin membatasi kehidupan nyata kita secara sosial. Nantinya kita akan hidup di dalam dunia yang kontrolnya luar biasa, dan New World Order akan segera hadir dalam kehidupan kita, yaitu tatanan dunia baru dengan satu pemerintahan dunia. Apakah kalian siap? Yang kedua, teori tentang rencana besar untuk menguasai ekonomi dunia. Jadi Facebook itu melarang penjualan masker, APD, sanitizer, makanan, bahkan obat-obatan di dalam Facebook Ads, atau ya nama lainnya iklan Facebook yang berbayar lah. Hal ini bisa dimengerti sih, karena kalau diibaratkan Facebook itu adalah sebuah negara yang memiliki penduduk 2 miliar, lebih banyak dari negara Tiongkok. Ini ya wajar aja sih kalau Facebook itu memiliki aturan tersendiri. Dan juga tidak ada kebebasan berdemokrasi di dalam Facebook, ya ibarat kata mereka tidak bisa memilih pemimpin mereka. Ya iyalah ya, kan Facebook punyanya Mark kan ya. Jadi ibarat kata owner Facebook adalah pemimpin seumur hidup. Saat Facebook akan membuat currency mereka sendiri, yaitu Calibra, dunia tersentak dan dilarang oleh World Bank dan IMF. Facebook terpaksa menunda dengan perasaan geram ya, karena udah 2 tahun mereka udah menyiapkan ini semua. Kalian ingat tadi di awal Ica bilang apa yang disiapkan selama 2 tahun? Kalian pernah mikir gak sih, tanpa adanya sosmed seperti WA, Instagram, atau Facebook, pengaruh COVID akan berbeda? Cuitan-cuitan di sosmed juga menimbulkan kebingungan di masyarakat luas. COVID mematikan atau tidak, direkayasa atau tidak, dan menimbulkan propaganda saling silang mempengaruhi 80% pengambilan keputusan bernegara dan bermasyarakat. Dan salah satu dampak dari COVID adalah matinya perekonomian. Dan saat itu kita dikenalkan dengan sistem metaverse yang serba maju. Kita bisa melakukan bisnis secara virtual. Jadi di dalam sistem metaverse ini kita dijanjikan sistem ekonomi yang maju tanpa batasan. Dan untuk sistem pembayaran di metaverse, pertama-tama kalian harus membuka akun di platform metaverse seperti Sandbox atau Decentraland. Pertama-tama kamu akan diminta untuk menyiapkan dompet kripto yang akan menampung semua mata uang digital. Nah, dompet populer ini adalah MetaMask, yang dapat diatur dengan mengunduh aplikasi di ponsel atau ekstensi browser Google Chrome. Dan sistem pembayaran yang dipakai di Metaverse adalah cryptocurrency. Beberapa platform populer untuk membeli cryptocurrency di Metaverse itu diantaranya Binance, Gemini, dan Coinbase. Pertukaran ini akan membantu kamu mengonversikan mata uang fiat menjadi kripto metaverse yang kamu butuhkan. Jika kamu sudah memiliki cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ether, kamu dapat menukarnya langsung dengan token metaverse. Dan jika sistem perekonomian di metaverse ini semakin maju, otomatis sistem perekonomian di dunia nyata ini semakin melemah. Jadi seandainya sistem perekonomian di metaverse ini semakin maju, siapa yang paling diuntungkan? Nah guys, itulah Metaverse dan alasan Mark mengganti Facebook menjadi Meta, ya karena dia berambisi tentang teknologi masa depan beserta teori-teori konspirasi di belakangnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you next video. Bye.